Oke, halo, selamat sore buat teman-teman sekalian. Banyak yang udah ngechat kapan upload video, kapan analisa mingguan, bla bla bla. Sabarlah, bro. Ya, aku kan juga perlu istirahat. Yang penting aku nggak telat ngasihnya. Ya, sabar. Sabar dong, sabar. Jangan gitulah. Ya, oke. Buat teman-teman yang masih baru, selamat datang juga dari saya Yohanes Agung Prayoga, dan terima kasih sudah stay tune di channel Yohanes Prayoga yang membahas tentang forex dan materi-materi forex. Semoga bisa bermanfaat dan bisa belajar kalian lebih giat karena aku buat sesimpel mungkin. Sekarang membahas tentang analisa mingguan. Kita ngecek untuk ini grup. Silakan yang belum gabung grup masuk grup di t.me bull and bear ya untuk analisa mingguan, dan kita diskusi di situ. Walaupun nggak total, kita diskusi karena pastinya jangan sampai terlalu detail untuk diskusi. Aku nggak mau untuk memberikan yang lebih apa ya, dikatakan memanjakan ya. Jadi kalau kalian udah tahu materinya, tolong praktikum sendiri dan mencari sendiri. Jangan terlalu menunggu ada analisa atau orang lain ngasih tahu Anda. Jadi kalian harus mencari sinyal sendiri dan belajar sendiri karena materi-materi sudah lengkap. Tinggal dipraktekin dan dipelajarin. Oke, kita akan analisa mingguan. Kita lihat analisa mingguan yang kemarin. Untuk BSD di sini kita lihat aku analisanya bahwa dia bisa turun, tetapi jika gagal dan menembus atas dia akan naik ya. Kita akan lihat langsung ke analisa yang saat ini. GBSD kita lihat di sini dia benar-benar nembus di mana ya. Bentar. Oke, kita lihat. Analisaku kan waktu itu dia itu bisa dikatakan dia akan turun seperti ini. Ternyata dia nggak jadi turun kan? Ya, nggak jadi turun. Maka alhasil dia menembus sesuai dengan yang tadi aku kasih optional. Dia ternyata menembus dan sesuai dengan target yang udah ditentukan. Dia menunggu sampai sini ya. Dan saat ini kita cek lagi untuk tadi tuh sampai di titik atas ya, di titik atas, dan sekarang udah kena di target titik atas. Dan untuk saat ini kita akan langsung cek aja untuk saat ini kemungkinannya seperti apa. Kalau dilihat dari trendline bawah, yang ini ya, dia sudah naik bukan turun lagi. Yang ini udah lupakan karena ini kan udah turun kemarin. Ini lupakan. Jadi untuk saat ini adalah nanti tinggal menembus ini atas ya. Ketika bisa menembus atas maka akan semakin naik. Tetapi ketika dia bisa menembus bawah ya, ini kan masih begini. Kalau bisa menembus seperti ini berarti bisa ke bawah dan bisa turun lagi ya, bisa turun lagi. Maka analisa berikutnya kemungkinan yang terjadi dia akan mengejar sini ya. Aku kasih warna merah, mengejar sini. Terus abis itu kalau dia bisa menembus baru dia akan ke situ, atau bisa dikatakan menembus atas ini maka dia akan ke sini. Tetapi kalau nggak bisa dia biasanya bolak-balik ke sini ya, sampai nanti tembus di mana. Kalau memang tembus bisa atas lagi nantinya maka target terakhirnya bisa ke sini. Ya. Bisa ke atas sini kalau masih bisa nembus resisten yang ini ya. Tetapi kalau nggak bisa dia biasanya turun lagi, dan ini kalau nembus bawah akan menguji support ini. Kalau nembus bawah menguji support ini sampai nanti ketika dia bisa menembus lagi maka ya udah fix bisa ke sini ya, bisa turun lagi ke sini. Jadi ketika dia ini besok itu bisa turun ke sini, habis itu naik ke atas, atau bisa langsung tembus ke atas. Kalau kuat bisa tembus lagi maka ke atas lagi. Tapi kalau ini support ini bisa tertembus maka dia akan ke bawah sini ya. Itu untuk GBP USD aku simpan ya. Sekarang kita lihat
berikutnya yaitu Euro USD. Analisa sebelumnya seperti ini. Ini kalau nggak tembus maka dia akan naik ke target ini, dan analisa berikutnya kalau tembus maka dia akan ke bawah. Ternyata yang terjadi kalau kita lihat Euro USD itu ternyata targetnya tembus atas ya, sesuai banget, tembus atas. Tembus atas ya, bentar. Tembus atas, Euro USD tembus atas dan sesuai dengan target kita. Asli sesuai dengan target kita, pas tepat banget di tempat itu, sehingga untuk saat ini akan mengatakan bahwa kalau dia tetap tidak bisa menembus, mungkin akan turun ke sini ya. Target pertama pastinya di titik support. Kita lihat dulu titik supportnya. Titik supportnya ada di sini. Nah, di sini. Ini target supportnya. Kalau dia bisa turun, bisa ke sini. Nantinya kalau memang dia nggak bisa tembus ini, akan balik ke sini ya, balik ke sini. Untuk nextnya, aku kurang gede. Itunya kurang gede, supportnya kurang gede. Kok malah jadi panah? Oke, ginilah. Yalah, gini aja. Paham yang penting. Nah, bisa begini. Tapi kalau tembus, ya tembusnya mungkin akan ke daerah sini atau ke daerah titik sini. Terus bisa balik lagi ke atas, atau kalau memang dia bisa menembus resistennya, support dari trendline-nya, dan kita lihat di sini pastinya ada support. Kalau dia bisa menembus garis trendline-nya, aku buat supportnya dulu deh kayaknya. Kalau supportnya yang kedua di sini, kalau dia bisa menembus, kayaknya nggak secepat itu sih. Kalau dia bisa menembus ini dan menembus ini aja deh, maka dia bisa ke titik support berikutnya ya. Memang titik support berikutnya bisa jadi di sekitar mana ya? Sini. Ya. Bisa jadi sekitar sini. Ya. Jadi kalau ini memang ketembus, nanti ketembus dan dia menembus bisa dikatakan menembus trendline bawah ya. Menembus trendline bawah maka dia akan ke sini. Tapi kalau enggak, dia enggak akan menembus. Dia bisa naik sesuai dengan target kita untuk minggu depan, itu untuk Euro USD ya. Terus kita next ke analisa berikutnya adalah USD JPY. Kita lihat analisa sebelumnya adalah dia kemungkinan akan naik kalau nggak bisa tembus support ya. Nggak bisa naik karena dia ada support di sini. Kalau dia nggak bisa tembus maka dia akan naik ya. Kalau bisa tembus maka dia akan turun. Sekarang kita lihat analisa yang sudah terjadi USD JPY. Oke. Ternyata kalau dilihat dari yang sekarang dan yang lalu, dia nggak bisa naik ke atas dan tidak ada target, dan dia ternyata sideways, malah tembus bawah sekarang. Ya, malah tembus bawah. Cuman tembus bawahnya nggak sampai target kita juga dan balik lagi ke atas. Nah, ini menandakan bahwa ketika dia itu memang di sini ada resisten, kalau memang nggak ketembus lagi itu resistennya, kalau nggak ketembus lagi itu resisten, maka dia bisa dikatakan akan pergi ke target kita, udah ke target yang sebelumnya kita udah kasih di sini ya. Tapi kalau bisa tembus atas ya kita ke tempat resisten dong pastinya. Dan ini bisa jadi kalau memang dia itu agak kenceng ya, maksudnya agak kenceng banget gerakannya, itu bisa naik sampai sini loh. Biasanya kan kayak gini nih kan persiapan untuk jebol kan, ini pun turun pun bisa ke sini, ya. Jadi ketika udah tembus resisten support di sini, ketika udah tembus support di sini, maka kemungkinan besar untuk tembus ke bawah lagi itu bisa loh. Karena ini udah sideways di H4 dan dia udah pernah nembus sekali sideway-nya. Kemungkinan besar akan turun. Cuman nanti kalau dia bisa tembus atas, ya udah bablas ke atas nih kayaknya. Ya, itu untuk USD JPY.
Next, USD Kanada. Analisa sebelumnya seperti ini. Aku mengatakan dia akan turun, tapi selama dia nggak bisa nembus resisten yang sini, karena di sini ada garis trendline ke bawah juga. Kalau tembus garis trendline ke bawah ini, dia bisa naik. Ya, kalau bisa tembus garis trendline yang ke bawah atau garis trendline atas ini, maka dia akan naik ke target atas ini. Tetapi di sini udah kelihatan bahwa dia nggak mau tembus untuk minggu sebelumnya ya. Ternyata pada hari ini USD Kanada kita akan lihat dia memang benar-benar nggak tembus. Dia benar-benar memang nggak tembus, dan sesuai dengan take profit yang udah kita jabarin, dia ke sini malah lebih sekarang, malah lebih banget. Nah, kenapa kok bisa lebih? Karena dia menembus lagi titik supportnya. Ketika dia menembus lagi titik supportnya, ya makin turun. Nah, sekarang kalau tahu bahwa dia menembus titik supportnya dan makin turun, berarti targetnya di mana? Ya kan? Targetnya di mana? Targetnya berarti kalau kita lihat yang terakhir itu ada di sini, maka harus cari yang paling bawah lagi. Ya, harus cari yang paling bawah lagi di mana? Ya di sini berarti kemungkinan. Di sini kemungkinan untuk USD Kanada. Cuman nggak tahu, ini kan cuman kemungkinan, dan di sini ada support, ya. Ada kemungkinan dan di sini ada support. Jadi kalau semua dia itu memang nggak bisa menembus resisten lagi untuk naik ke sini, ya, untuk naik ke sini, dan mungkin akan turun ke sini, baru turun ke situ, maka dia bisa langsung ini turun sampai ke sini, ya, gitu untuk USD Kanada. Oke, itu kemungkinan besar untuk USD Kanada. Next, sekarang kita lihat Euro JPY. Euro JPY analisanya seperti ini, dan aku mengatakan bahwa dia itu udah ada di support dan bisa naik. Kalau dia nggak bisa tembus support, dia bakal naik, dan dia tembus lagi, bakal naik lagi. Tapi kalau nggak tembus, kalau tembus, dia bakal ke bawah dan bisa naik. Tembus trendline bakal ke bawah. Yang terjadi untuk saat ini untuk Euro JPY, Euro JPY, kita lihat tembus melewati garis target yang udah kita pakai atau yang udah kita buat. Di sini kan kita anggapannya ke sini, terus ini kalau tembus bisa ke sini, ternyata tembus lagi, ya. Tembus lagi berarti targetnya kemana? Berarti ke resisten berikutnya, yaitu memang di sini. Jadi ini kemungkinan besar akan seperti ini. Kalau memang dia nggak bisa tembus lagi di situ, ya udah baru balik ke tempat ini, ya. Mungkin balik ke tempat ini atau trendline-nya, ya, trendline bawah, dan bisa balik lagi. Tapi kalau dia tembus lagi, ya udah. Kalau dia bisa tembus lagi resisten, ya, kalau dia bisa tembus resisten, berarti bisa dikatakan dia mencari titik resisten berikutnya atau next resisten itu di sini. Dah. Ya. Itu untuk kedepannya. Kalau di sini mungkin ya bisa balik lagi ke sini lah, bisa. Cuman ini target segini aja dulu. Itu. Terus ini bisa langsung ke bawah, bisa. Ke bawah sini baru ke atas bisa. Jadi tapi di resisten ini masih harus ke resisten ini. Jadi kita nggak tahu nanti. Ini masih bakal turun ke target sini atau langsung tembus atau dia pullback dulu. Nanti kita lihat di market. Intinya analisanya dia harus ke atas dulu karena di sana ada resisten. Oke, itu untuk Euro JPY. Kalau gagal ya mungkin akan tembus ini, tembus trendline-nya ini, dan dia balik ke sini. Ya. Kayak gitu. Kita lihat besok aja atau minggu depan. Oke, itu untuk Euro JPY. Oke, lanjut untuk Euro JPY sudah. Sekarang ke AUD USD. Kita lihat AUD USD, aku mengatakan dia itu ada di titik support, udahan balik di titik support minggu lalu. Terus dia lanjut ke atas karena dia udah tembus trendline atasnya. Ya, tapi kalau bisa nembus titik support, maka dia akan balik ke bawah lagi. Ternyata untuk saat ini atau minggu kemarin dia nggak balik ke bawah dan dia tembus ke atas sesuai dengan target yang sudah kita tentukan.
dan sekarang diam di target tersebut ya. Ini kalau bisa tembus maka dia akan ke bawah sebenarnya. Ternyata dia nggak bisa tembus, jadi alhasil adalah dia langsung ke target kita ya, target analisa minggu kemarin. Nah, untuk saat ini ini sangat riskan banget. Kita harus menunggu apakah dia tembus atas atau enggak. Kalau dia bisa tembus atas nih ya, kalau bisa dia tembus atas nih ya, kalau bisa tembus atas maka dia akan ke sini. Tapi kalau enggak, ini bisa kemungkinan akan bolak-balik di sini dulu. Bolak-balik udah. Ini bolak-balik ke sini dulu. Ini bolak-balik ke sini dulu. Nah, aduh, sorry. Ya. Terus kalau memang dia bisa menembus titik mana ya? Titik supportnya sini. Kalau dia bisa menembus titik support ini, maka dia akan kemungkinan besar akan menuju ke bawah baru. Ya. Menuju bawah. Itu untuk out USD. Oke. Sekarang kita akan lihat next pair, yaitu USD CHF. Analisa sebelumnya aku mengatakan dia akan turun karena dia udah tembus trend line. Ini analisa sebelumnya tembus trend line bawah ya, ke bawah, dia balik lagi ke atas ke resisten. Kalau bisa nggak tembus, kalau nggak tembus resisten maka dia akan turun ke bawah. Ternyata kalau tembus ke atas maka akan semakin naik ya ke titik itu. Sekarang kalau kita lihat di USD CHF, apa yang terjadi? Nggak tembus atas, maka sesuai dengan target yang udah kita tetapkan akan menuju ke situ dan sekarang diam di tempat itu. Jadi ini kan sebenarnya mau naik ke sini kalau semuanya tembus. Ternyata nggak tembus, ternyata nggak tembus. Alhasil nggak tembus, dia akan balik ke sini. Ternyata sempat untuk naik lagi. Terus baru dia ke target kita karena tembus, ya. Baru kayak gitu. Untuk minggu depan karena dia udah tembus dan dia udah membentuk sebuah itu dan dia ada di titik support. Kalau dia bisa tembus lagi titik support ini untuk minggu depan, berarti akan mencari titik support berikutnya di sini. Kalau semuanya nggak tembus dan dia masih bolak-balik, berarti bisa jadi ke sini. Habis itu ke sini. Kalau bisa tembus lagi bisa naik ke sini ke titik resisten baru. Ini kan resisten. Kalau bisa ditembus, ya udah, kita akan tunggu di atas untuk take profitnya. Sini ya, kalau bisa tembus ke atas. Kalau bisa tembus lagi, ya makin ke atas, tapi target segini aja dulu. Tapi kalau ini yang pertama aja nggak bisa tembus, ya kemungkinan besar akan seperti ini, ya. Jadi double, jadi habis naik kena resisten nggak tembus, ya udah turun. Tapi kalau bisa tembus lagi ya ke sini, nanti bisa turun lagi. Kalau nggak tembus sudah ke sini dah. Nah, kalau nggak tembus ke situ, tapi ini aja. Nanti kalian bisa lihat next time-nya. Oke? Itu untuk YSCHF. Oke, setelah YSCHF apa? Gold. Kalau kita ngelihat gold, kemarin analisanya adalah kalau bisa tembus support, maka dia akan turun ke sini. Ya, turun ke bawah sini. Kalau dia bisa tembus trendline atas, maka dia bisa naik seperti ini. Alhasil, apa yang terjadi sama gold? Ternyata dia tembus support, maka dia akan, kalau lihat, dia sesuai dengan target yang bawah ya. Target yang bawah. Nah, nyampe dan dia pullback ke atas. Setelah nyampe kalau kita lihat, maka dia kan ini kan resistennya supportnya. Ketika dia tembus, dia langsung ke titik target yang kita tetapkan dan dia pullback ya, pullback. Habis itu tembus lagi. Nah, ketika udah tembus seperti ini, tahulah apa maknanya. Maknanya adalah nanti dia bakalan mencoba akan ke resisten kembali. Cuman aku pikir sih resistennya kemungkinan besar akan langsung ke sini. Ya. Resistennya bakalan besar sini walaupun nanti dia ada turunnya dikit untuk menuju sini, bisa jadi. Ya, cuman targetnya aku jelas udah ke atas, bisa ke atas ya. Nah, habis itu kalau dia ternyata bisa turun lagi dan menembus titik support, ya berarti balik lagi ke sini. Ya. Bisa balik lagi ke sini kalau memang dia menembus support, bisa balik lagi ke sini. Tapi kalau enggak, tapi enggak mungkin banget sih kayaknya kalau tembus support. Karena ini udah tembus trendline atas dan udah menembus resisten juga, jadi kemungkinan besar akan naik. Ya, itu untuk gold. Next. GBJP. GBJP aku lihat di situ bahwa kalau seumpamanya dia bisa tembus support yang ini, maka dia akan tarik ke bawah.
Kalau dia tembus trendline sama tembus resisten, maka akan target seperti ini. Dan alhasil GBJPY yang terjadi adalah dia nggak tembus support, tapi malah tembus resisten. Dan di sana ada terjadi sideways. Ya, kita lihat di sini. Di sini terjadi sideways. Ketika udah tembus resisten yang udah kita tetapkan, ya. Ketika udah tembus resisten yang udah kita tetapkan, ternyata dia sideways dan sesuai dengan target kita. Nah, saat ini bentar. Sabar, aku kasih itu lagi, print screen lagi karena tadi ada tulisannya. Nah, ini kan targetnya ke sini tembus nih. Tembus berarti ke target sini. Udah tepat tadi itu, ternyata malah bolak-balik di target itu. Ya, malah bolak-balik atau sideways. Sekarang untuk minggu depan, ya, intinya untuk minggu depan tergantung. Ini kayaknya mau nembus, tapi kayaknya enggak. Kalau semuanya enggak dan dia bisa menembus support, maka dia akan semakin turun ke target sini. Ya. Kalau semuanya dia nggak bisa tembus support dan dia cuma sampai sini dan dia balik, ya. Di sini balik, maka atau tembus resisten ini, maka dia akan pergi ke sini. Dah. Kalau tembus resisten dia akan pergi di situ. Kalau nggak tembus maka dia mungkin masih pullback dan sideways. Oke, kayak gitu. Itu nggak GBBJP ya. Oke. Terus next apa lagi? Oh, nggak ada sudah. Analisa aku cuma itu doang. Oke, itu untuk analisa berikutnya. Silahkan bergabung ke teman-teman di grup sehingga kita bisa analisa bareng, bisa diskusi seperti ini. Diskusi yang seperti ini, diskusi rusuh. Amerika lagi rusuh, ini dolar, alah itu mah hoax itu. Pengunduran diri dan sepertinya ini adalah berdampak link bisa terjadi hoax. Jangan ikut-ikutan dulu. Intinya kita nanti akan mendiskusikan apapun yang ada di sini, fundamental dan lain-lain. Nanti fundamental aku akan update langsung ke grup. Kalau analisa teknikal aku tiap minggu, dan kita juga menyediakan buku-buku penting atau banyak buku-buku yang bisa kalian download. Nah, ini jika membutuhkan buku silakan download di sini, dan ini bukunya buku-buku scan. Ya, di sini ada 1,9 GB buku. Jadi kalian bisa download di sini juga untuk yang udah di grup. Ya, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya buat teman-teman. Terus dukung video ini dan channel ini karena saya akan coba untuk mingguan akan terus stabil untuk ngasih analisa. Dan jangan lupa juga kalau bisa sih klik iklannya sih ya. Klik iklannya atau tonton iklannya sampai habis. Ya, karena membantu aku juga dari sisi advertising dan membantu sisi aku dari monetize. Ya. Namanya juga di YouTube kan, ya bantu-bantulah, aku juga kasih gratis di sini dan materi gratis di sini. Jadi selamat menikmati dan selamat belajar buat teman-teman. Happy trading untuk minggu depan. Bye bye.